kurang insentif-insentif tersebut, ya kita terima kasih ya atas pemerintah berusaha untuk menggelontorkan insentif-insentif. Tapi kalau kita lihat sebelum pasca undang-undang baru, Undang-Undang Migas 2021, di mana misalkan ada insentif-insentif yang sudah tertulis di dalam kontrak, terus terang insentif yang diberikan pemerintah sekarang itu masih sangat kurang. Iya. Banyak ketidakpastian di dalam regulasi dan juga di kontrak-kontrak ya yang sudah kita tanda tangani sudah lama ternyata akhirnya bisa dirubah, pajak-pajak yang tadinya ditanggung oleh pemerintah ternyata akhirnya kita tanggung lagi ya, dan itu membuat investor itu tidak nyaman. Karena yang fokus investor itu adalah kepastian. Jadi kalau dari awal mereka bisa hitung nilai investasinya, kapan mereka itu jauh lebih menarik bagi investor daripada, karena migas ini sudah banyak faktor resikonya. Kalau ditambah lagi dengan faktor resiko regulasi, ketidakpastian, nah itu orang akan mungkin kena lain. Saya ingatkan lagi karena Indonesia ini berkompetisi dengan negara-negara lain untuk menarik investor. Ya, potensi investasi migas itu ada di mana-mana. Di negara tetangga kita aja, Vietnam, misalkan Malaysia, Thailand, itu semua ada potensi migasnya. Baik. Dan Pak kita harus Mose, berkompetisi dengan mereka-mereka ini. Ya. Ya, konfirmasi saja Pak, selain masalah ketidakpastian regulasi, diskrepensi atau ketidaksesuaian antara apa yang pernah dijanjikan oleh pemerintah kaitannya dengan kondisivitas dan insentif tadi dengan apa yang ada di lapangan, apakah banyak dijumpai juga Pak oleh para pengusaha ketidaksesuaian antara apa yang pernah dijanjikan kemudian pelaksanaan di lapangan? Mungkin bukannya ketidaksesuaian, tapi prosesnya untuk yang insentif itu diimplementasikan itu membutuhkan cukup lama. Iya, iya. Ya, dan butuh diskusi, debat dan lain sebagainya. Ya, tahun 2015 kita melihat ada growth split. Pemerintah itu adalah sebuah insentif, which is sebenarnya growth split itu sebenarnya sesuatu yang bagus. Hanya terms yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia ini yang tidak bagus. Iya. Karena menambah ketidakpastian tadi. Ya. Sedangkan di luar sana banyak negara-negara yang bergerak dengan sistem royalti. Ya, contohnya misalkan Rusia. Rusia itu ada cost recovery kayak kita, juga ada royalti. Jadi mereka dua sistem, tergantung kondisi lapangannya. Ya, di East itu mereka lebih ke cost recovery, di West karena mungkin lebih banyak risknya, dan di West itu mereka mengimplementasikan sistem royalti. Kenapa? Karena mungkin potensinya lebih besar dan risikonya lebih kecil. Jadi itu yang pemerintah mesti perhatikan. Ya. Jadi insentif itu tidak hanya berupa money-nya ya, tapi kepastian itu yang justru lebih penting bagi investor. Ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.